Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kembali lagi dengan aku Kadit, tutor bahasa Inggris Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal tryout UTBK SNBT Literasi Bahasa Inggris. Nah, langsung aja kita bahas soal-soalnya. Let's go! Oke, sekarang kita bahas soal nomor 1. Pertanyaan untuk nomor 1, oke, ini dengan teks yang modelnya itu bagian pertama dari soal-soal UTBK SNBT 2 tahun terakhir ini ya. Yaitu mengenai sebuah forum atau thread ya, ditandai dengan ada dikasih kotak seperti ini ya. Jadi ada komentatornya di sebelah kiri, kotak sebelah kiri, kemudian kotak sebelah kanan adalah komentar dari mereka. Biasanya untuk orang pertama ini dia yang menentukan untuk temanya dari diskusinya ini ya. Dia menanyakan di sini, what's wrong about being a fan of multiple teams? Apa yang salah dengan menjadi fan dari tim yang lebih dari satu? Banyak gitu ya. Fan mungkin kalau sepak bola suka lebih dari satu tim, misalkan suka Manchester United, suka Real Madrid dan juga Bayern Munchen, misalkan seperti itu ya. Jadi ada 3 tim yang berbeda. Apa pendapat kalian tentang hal tersebut? Nah, yang ditanyakan di sini adalah mengenai pendapat tentang apakah hal ini sesuatu yang bagus atau tidak gitu ya. Jadi menanyakan pendapat. Lalu dari Alexis, Keaton, Mark, Kumardev, dan juga Chris semua menjawab merespon terhadap pertanyaan dari Barbara. Pertanyaan nomor 1 adalah, who argued that the most important thing? Siapa di sini yang berpendapat bahwa yang paling penting sebagai seorang fans adalah untuk mendapatkan kesenangan dari mendukung tim-tim tersebut gitu maksudnya ya. Oke, di Alexis apakah ada? Kita lihat di sini. It's problematic play each other, you might feel hard to choose which team to support. Oke, di Alexis nggak disebutkan ya. Keaton, however, many people also enjoy being fans of multiple teams. Nah, ini ada kata enjoy mirip-mirip ya dengan soalnya. Such personal connections, regional ties, simply enjoying the sport itself. Fandom is a personal experience and what matters most is the enjoyment it brings to the fans. Oke, jawabannya udah langsung kelihatan nih ya, yaitu dari si Keaton yang sesuai dan tentunya dengan kata-kata yang ada pada soal, yaitu mendapatkan kesenangan. Get the pleasure from it sama dengan enjoyment it brings to the fans. Berarti jelas untuk nomor 1 ini jawabannya adalah si Keaton Young ya. Kalian bisa untuk ngecek kembali, membandingkan apakah yang dikatakan Mark, Kumardev, dan Chris ada mengandung kata kunci yang dari soal ini. Jelas pastinya tidak ada karena Keaton inilah yang satu-satunya bilang hal ini ya. Jadi jelas jawabannya hanya yang B. Itu dia. Oke, lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu the word can, kata can ya, di postingannya Mark KP. Oke, digunakan untuk mengekspresikan apa? Oke, kita lihat di sini ya. Mark KP bilang, younger people can develop a strong connection, bisa atau dapat untuk mengembangkan koneksi yang kuat dengan tim favorit mereka. Bagus atau sangat baik ya untuk bisa follow the ups and downs, mengikuti suka dukanya dari tim mereka dan tetap mendukung mereka. Oke, kita lihat. Certainty itu adalah satu keyakinan ya. Berarti kalau untuk certainty kita tidak menggunakan kata can. Harusnya itu menggunakan kata must atau hanya cukup menggunakan is atau are untuk sesuatu yang sudah pasti ya. Misalkan Jakarta is located in Indonesia, berarti kan is itu sudah pasti. Nggak mungkin kita bilang Jakarta can be located, bisa jadi terletak di Indonesia, berarti kan nggak yakin ya. Necessity ini adalah satu keharusan. Kalau keharusan ya, keperluan atau kebutuhan yang kita gunakan hampir mirip ya, menggunakan must atau have to. Oke. Possibility bisa kita menggunakan may, bisa juga kita menggunakan selain may kita juga bisa menggunakan can.
Suggestion biasanya ini saran ya, yang kita gunakan adalah should. Sedangkan obligation, kewajiban, yang kita gunakan adalah must juga. Berarti di sini can hanya bisa sebagai possibility, kemungkinan. Jadi kemungkinan bisa kita, maksudnya si younger people ini untuk mengembangkan koneksi yang kuat dengan tim favorit mereka. Bukan berarti mereka harus, tapi ada chance bisa, ya maksudnya bisa atau mungkin untuk membangun hal ini. Jadi jawaban untuk nomor ini adalah jelas yang C, yaitu a possibility. Lanjut soal nomor 3. Pertanyaan nomor 3 yaitu adalah which of the following issues is stated at the beginning of the thread? Oke, isu apa yang disebutkan di awal dari forum di atas tadi ya. Artinya ini yang mengatakan isunya adalah orang paling pertama, yaitu si Barbara ya. Oke, karena di atas kotak ini tidak ada kata-kata sama sekali, berarti masalah itu disebutkan oleh orang pertama. Kalau ada, kemungkinan orang pertama ini justru ikut yang memberikan komentar atau menanggapi pertanyaan dari kalau seandainya ada kalimat di atas kotak ini ya, ada di sini. Oke, Barbara menyebutkan what's wrong about being a fan of multiple teams? Apa yang salah? Apakah itu benar atau tidak? Dia pokoknya pengen tahu menurut orang-orang bagaimana tanggapannya melihat orang yang mendukung lebih dari satu tim, ya. Apa opini atau pendapat kamu mengenai hal ini? Apakah yang A, inappropriateness of being in multiple teams? Ini hampir benar, bisa jadi. Yang B, penerimaan, acceptability untuk mendukung lebih dari satu tim. Yang C, masalah menjadi loyal terhadap satu tim. Yang D, apa yang salah being a lifetime supporter of a team. Sedangkan E, kemungkinan mendukung tim favorit orang lain. Yang jelas E udah pasti salah ya, karena bukan untuk mendukung tim orang lain tapi mendukung lebih dari satu tim. Sedangkan yang D dan juga yang C juga salah. Kenapa? Karena di sini fokusnya untuk mendukung hanya satu tim, bukan lebih dari satu tim. Antara A sama B, yang A itu ketidaksesuaian, berarti sesuatu yang tidak bagus ya, dari menjadi bagian daripada berbagai macam tim, lebih dari satu tim. Nah, ini justru jawaban yang salah, karena bukan menjadi bagian dari timnya, tapi untuk mendukung lebih dari satu tim. Oleh karenanya, jawaban yang tepat adalah hanya yang bravo ini. Penerimaan, apakah bagus atau tidak untuk mendukung lebih dari satu tim. Itu dia jawabannya, yang B. Oke, sekarang soal nomor 4. Pertanyaan untuk nomor 4 adalah who posted the most irrelevant response, yang responnya paling nggak nyambung dengan pertanyaannya si Barbara ya, yang ada di postingannya itu ya, tentang masalah menjadi fan dari berbagai macam tim yang lebih dari satu gitu ya. Apakah di Alexis yang nggak nyambung? Some people think it's problematic for conflict of interest. If your team play against each other, you might feel hard to choose which team to support. Nah, ini dia mengeluarkan pendapatnya mengenai apakah bagus atau tidak menjadi fan dari multiple teams ya. Alexis masih relevan. Keaton Young di sini enjoy being fans of multiple teams for various reasons. Enjoyment brings to the fans. Dia mendukung, mau orang itu mendukung lebih dari satu tim, dia di sini lebih ke sport ya, mendukung. Keaton yang masih nyambung berarti dengan pertanyaannya Barbara, karena di sini dia mengeluarkan pendapatnya ya. Mark KP dia bilang younger people can develop a strong connection with their favorite teams. It's good to follow ups and downs of their teams and keep on supporting them. Ini juga masih relevan ya. Younger people bisa untuk membangun koneksi yang mendalam dengan tim favorit mereka. Kumar Dev bilang dia ini lebih ke one can support as many teams as they want, but that's not just what a true fan does. Dia lebih ke condong dukungnya itu yang
loyal fan, ya, mendukung hanya satu tim saja. More like decision we take, think 1,000 times before picking one, but never look back once you have chosen. Oke, berarti Komardev ini masih nyambung dengan pertanyaannya Barbara, karena dia mengeluarkan pendapat bahwa menjadi fan dari multiple teams itu sebenarnya sah-sah saja, tapi menurut dia itu lebih condongnya adalah ke yang loyal fan, hanya mendukung satu tim saja. Kemudian terakhir ada Chris Barrera. Di sini dia mengatakan, as a kid in the 1970s, growing up in the NY area, most boys including me like either the Jets or the Giants because both teams consistently performed well. We also had another more successful NFL team we like even more. Dia di sini lebih condongnya adalah mendukung dia mendukung yang secara tersirat ya, mendukung yang fans dari multiple teams. Tapi di sini dia memaparkan fakta bahwa karena dia kecilnya itu growing up-nya di NY area, dia mendukung lebih dari satu tim. Dia tidak mengeluarkan pendapat apakah mendukung lebih dari satu tim itu sebagai sesuatu yang bagus atau tidak. Makanya dia termasuk jawaban yang irrelevant. Karena itu untuk nomor ini jawabannya adalah yang E, yaitu Chris Barrera, ya. Lagi-lagi kita harus melihat fokusnya adalah pada soal. Mungkin memang Chris Barrera ini menyebutkan juga dia mendukung lebih dari satu tim, tapi dia tidak mengeluarkan pendapat, ya, tidak mengeluarkan pendapat apakah mendukung lebih dari satu tim itu sebagai sesuatu yang bagus atau tidak. Jadi jelas jawabannya adalah yang E, itu dia. Oke, lanjut soal nomor 5. Pertanyaan nomor 5 adalah, who provided evidence, yang memberikan bukti bahwa tidak ada masalah menjadi fans dari multiple teams. Ya, di sini kata kuncinya evidence. Kalau evidence berarti sebagai sesuatu yang sudah ada dan terbukti sesuai dengan fakta gitu ya. Bisa diambil dari experience seseorang. Oke. Alexis di sini mengatakan problematik. Nah, dia tidak memberikan bukti ya, nggak ada evidence Alexis ini. Keaton Young, apakah ada evidence di sini? Personal connection, fandom personal experience. Ini lebih ke teori, tidak ada fakta yang mengatakan bahwa tidak ada evidence ya bahwa there's no problem being fans of multiple teams. Mark KP, following up and downs, ini juga tidak. Komardev di sini dia malah lebih condongnya ke yang loyal fan. Jadi jelas dia tidak akan memberikan bukti it's okay to be fans of multiple teams gitu ya. Sedangkan Chris Barrera di sini walaupun tadi dia di nomor sebelumnya dia termasuk orang yang jawabannya tidak relevan ya, yang irrelevan karena dia tidak memberikan pendapatnya, tidak mengatakan pendapatnya apakah ini adalah sesuatu yang bagus atau tidak, tapi dia langsung memberikan contoh, memberikan bukti bahwa it's okay kalau mendukung lebih dari satu tim, karena dia menggunakan contohnya dia sendiri. Dia mendukung lebih dari satu tim, bisa dukung Jets atau Giants, kemudian juga mendukung NFL tim lain yang lebih sukses. Kenapa? Karena consistently perform well. Nah, di sini dia memberikan bukti bahwa dia itu juga mendukung lebih dari satu tim. Kelemahannya hanya Chris Barrera ini tidak mengatakan secara tersurat gitu ya, secara nyata di kata-katanya di komentar itu tidak ada yang bilang bahwa si Chris ini opininya itu nggak kelihatan, nggak ada di komentarnya dia mengenai apakah oke menjadi fan dari multiple teams, tapi malah justru dia yang memberikan contoh ya. Jadi untuk nomor ini jawaban yang tepat adalah yang yang E juga, yaitu Chris Barrera. Itu dia. Oke, sekarang soal nomor 6. Pertanyaan nomor 6 adalah the aim of Komardev Pathak's response to Barbara's post is to. Oke, Komardev Pathak di sini mengatakan bahwa orang bisa saja mensupport as many teams as they want, tapi that's not just what a true fan does. Itu bukan sesuatu yang dilakukan oleh seorang fans sejati. It's more like a decision we take. Seperti ya lebih ke keputusan yang kita ambil gitu ya. Kita harus
mengambil keputusan tersebut, tapi sebelumnya harus berpikir ribuan kali dulu, ya. Before picking out but never look back once you have chosen. Jangan pernah kembali ketika sudah memilih, ya. Makanya di sini dia lebih condongnya adalah ke loyal fan, mendukung hanya satu tim saja, bukan yang lebih dari satu tim, ya. Berarti jawaban yang tepat, yang A, highlight the value of a loyal fan, bisa jadi show why we can support many teams. Ini jelas tidak, karena dia tidak mendukung itu, ya. Explain valid reasons before making a decision. Bukan itu tujuan utamanya. Yang D, show how to be a fan of multiple teams in one time. Jelas salah, ini sama kayak jawaban yang B. Yang E, suggest ways to take before deciding to support a team. Dia tidak memberikan cara-cara bagaimana untuk menentukan untuk menentukan tim mana yang mau didukung, gitu ya. Jawabannya juga bukan E. Kenapa bukan yang C tadi, valid reasons before making a decision? Karena fokusnya bukan untuk making decision-nya, tapi sesuai dengan pertanyaannya tadi, yaitu opininya apa si orang-orang ini untuk terhadap orang yang mendukung lebih dari satu tim, ya. Maka yang tepat jawabannya hanya yang A, yaitu highlight the value, meng-highlight value atau nilai dari seorang fans yang loyal, yang setia. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut soal nomor 7. Pertanyaan nomor 7 adalah what is the tone of the thread? Oke, tone-nya ini kalau misalkan teksnya, ya, ini tipsnya ya. Teksnya menanyakan masalah opini, ya. Menanyakan opini mengenai apakah oke menjadi fan dari tim yang lebih dari satu, ya, multiple teams, ya. Kalau determined artinya bersemangat. Jadi kalau bersemangat itu lebih ke mirip-miripnya itu ke persuasif, ya. Persuasif ini kan ajakan, ya. Harus ada kata ajakan kalau untuk persuasif. Misalkan seperti should atau have to dan lain sebagainya, atau recommended that gitu ya di bagian terakhir, ya. Harusnya ada kata-kata ajakan seperti itu di masing-masing komentator. Oke. Kalau determined berarti bersemangat, ya. Determined, bersemangat untuk mempengaruhi, bisa, ya. Di sini mirip-mirip. Kalau asertif ini lebih ke percaya diri. Asertif, percaya diri, dominan, artinya teguh pada pendirian, ya. Pada pendirian. Kemudian reflektif berarti mirip sama introspektif, ya. Berarti merefleksi pada kesalahan, refleksi pada kesalahan yang dilakukan. Kesalahan kebalik, sorry. Oke. Sedangkan spekulatif ini lebih ke guessing, menebak, ya. Kalau spekulatif, menebak. Nah, dari kelima ini yang mana yang paling tepat tone-nya? Karena ini teksnya adalah mengenai opini, ya, yang ditanyakan adalah opini, bukan pro dan kontra, ya, tapi hanya menanyakan opini. Lebih tepatnya adalah jawaban yang asertif, yaitu percaya diri atau teguh pada pendirian. Maksudnya adalah percaya diri dan teguh pada pendapatnya masing-masing, ya. Kenapa bukan ajakan atau bersemangat? Karena memang tidak ada kata-kata yang berhubungan dengan ajakan. Dan juga bukan bersemangat untuk melakukan sesuatu tersebut, bukan. Refleksi pada kesalahan di sini mendukung lebih dari satu tim tidak dianggap sebagai kesalahan, tetapi dia hanya menanyakan bagaimana pendapat orang mengenai orang yang mendukung lebih dari satu tim. Dia tidak mengatakan ini sebuah kesalahan. Jadi bukan reflektif, sedangkan spekulatif, menebak, ini jelas juga bukan. Jadi hanya jawaban yang C yang tepat, yaitu asertif. Nah, itu dia tadi pembahasannya. Gimana? Sudah paham semuanya? Kira-kira kita akan bahas apa lagi ya selanjutnya? Kalian boleh loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video bimbingan alumni berikutnya. Sampai jumpa. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.